Hmm. Udah kan? Udah. Oke. Itu kok kayak gitu, Di? Apa? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kami akan membahas tentang chapter 9 dari mata kuliah mesin turbin, yaitu tentang instalasi, commissioning, dan runner-up pertama. Di 9.1 ada pendahuluan yang isinya itu tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum kepada operator tentang hal-hal yang perlu ditinjau dan disaksikan selama pemasangan peralatan, mulai ditugaskan dan akhirnya mulai membuat turbin uap baru. Selanjutnya ada 9.2, itu instalasi yang baik akan menghasilkan operasi yang aman dan bebas dari masalah selama bertahun-tahun. Sementara instalasi yang buruk dapat menyebabkan, di situ bukan sakit kepala ya, menyebabkan masalah yang bertahun-tahun dan sering diperbaiki. Selanjutnya ada 9.2.1, itu landasan. Pondasi yang baik Di menjadi dasar. nggak nanya di. Ya, Lanjut. Apa yang api? Oh iya, api ya. Api. Ini kan? Iya, apa itu api? Api 686 ya. Nah, oh ini tuh. apa di? Orang kan yang Amerika itu kan, standar Amerika itu kan. Api Oh, itu so jadi standar SNI itu ya? Amerika lah. Oh iya. Amerika belum, nggak tahu. Coba cek itu. Api adalah Api coba api Api 686. 686. 686. 86. Apa nih? Iya aja. Aneh. Api aja, jangan 686-nya juga. Katanya 686 lucu. Api. Bukan api. standar api maksudnya. Standar ya. API. API. Apa itu? American Petroleum Institute. Institute. Eh, Ini standar yang terakreditasi mungkin ya. Mungkin ya. Kita kan SNI ya. Ya kalau Iya, Indonesia sama lah. SNI. lanjut. Oke, lanjut. SNI versus bola. Versi. Nah lanjut ya, yang pondasi yang baik menjadi dasar seluruh dari kereta mesin, memberikan kekuatan yang memadai untuk mengontrol getaran dan menjaga kesejajaran alat berat. Banyak masalah umum seperti getaran yang berlebihan, ketidaksejajaran, kaki lunak, kondisi di mana bantalan pemasangan mesin tidak sejajar relatif terhadap bantalan pemasangan lainnya. Nah, jadi di sini tuh bantalan itu yang dimaksud itu bearing. Oke. Pondasi beton harus berisi tulangan baja yang diikat bersama baut jangkar, pelat dasar mesin yang semuanya didukung dalam rangka tulangan seperti gambar 9.1. Beton harus menutupi semua tulangan setidaknya 3 inci. Semua tepi pondasi beton harus dilubangin, sebaiknya pada sudut 45 derajat. Lanjut.
Nah, itu dia gambar 9.1, gambaran umum pondasi peralatan kas yang akan mendukung peralatan berputar. Nah, lanjut. Aturan praktisnya adalah 5 hingga 10 kali massa berat peralatan bolak-balik yang dipasang pada pondasi. Di buku ini kita akan menggunakan massa dan berat secara bergantian karena di bumi biasanya hanya ada sedikit perbedaan antara keduanya. Contoh untuk menggambarkan konsep ini adalah jika turbin dan peralatan digerakkan memiliki berat 1000 lbs, maka massa pondasi beton yang menopang peralatan ini harus lebih sedikit 3000 pon atau 1000 lbs kali 3 untuk turbin. Kenapa pakai LBS? LBS itu satuan Amerika ya? Iya. Iya. Iya, Kalau satuan Amerika. Iya. Internasionalnya itu menyatakan dengan berat itu mungkin LBS. IBS itu IBS. IBS atau LBS? LBS IBS. LBS. IBS kan? LBS. LBS ya? Satuan Satuan berat. Satuan massa ya. Satuan massa. Emang satuan Amerika ya, betul ya? Iya. Satu. Oh iya, Amerika. Kan fit itu juga. 1 Kan pon satu kilogram. setara 4,3 Oh iya, gram. satuan massa. Lanjut. Berarti 500 Beton kilo. tipikal memiliki berat antara 140 hingga 150 lbs per feet kubik. Untuk memperkirakan berat total beton, kalikan panjang pondasi dikali lebarnya kali tinggi dikali 150 lbs per feet kubik. Nah, jadi diasumsikan bentuk pondasi berukuran panjangnya 5 feet dikali lebarnya 4 feet dan dalamnya 2 feet. Jadi kemudian kita menghitung perkiraan berat atau massa pondasi. Ini untuk yang menghitung berat atau massanya ya, pondasi itu 5 feet dikali 4 feet kali 2 feet sama dengan 40 feet kubik. Nah, jadi dikalikanlah tuh 40 feet kubik dikali 150 lbs per feet kubik dikali 6000 pon. Ini sama dengan 6000 pon yang lebih besar dari 3000 pon. LBS itu sama dengan pon. Lebih besar dari 3000. Lanjut. Setelah menuangkan pondasi beton, kita harus membiarkan beton itu mengeras setidaknya selama 7 hari sebelum melakukan apapun untuk menyiapkan grouting. Oke, grouting. Lanjut ya. Nurul. Suara. Jelas. Suaranya. Udah di mulut mungkin aja. Lanjut 9.2.2 grouting. Grouting itu adalah proses pengisian rongga antara beton dan plat dasar mesin. Dengan kata lain, itu nut adalah hubungan fisik antar bagian bawah plat dasar atau plat pemasangan dan pondasi beton. Oke, gambar 9.2 itu merupakan pemasangan baut jangkar, plat pemasangan tulangan, seperti talang untuk beton dan nut. Lanjut lagi. Tujuan utama dari grouting itu adalah untuk memastikan kedua permukaan terhubung secara mekanis dan bertindak sebagai pondasi lengkap yang membentuk sebuah rigid
rigid. Kemana ya? Tunggu, yang mana ya? Kemana? Atas. Terus ya? Gambar 9.2. Nah ini. Oh ini ya, masih di bagian-bagian. Tujuan utama dari growthing. Oh ini ya. Oh, Iya, cepat-cepat di scrollnya. Nampak. Tujuan utama dari growthing itu adalah untuk memastikan kedua permukaan terhubung secara mekanis dan bertindak sebagai fondasi lengkap yang membentuk sebuah rigid. Atau Ini apa lagi nih? rigid. Dia aja rigid itu apa? Apa rigid? rigid, Rigid. kekuatan. tak sih? Kaku. Mana, Cok? Artinya aja coba rigid. Kaku. Bahasa Inggris tuh nggak mungkin. Aduh. Translate ya. Keras. Kok Jepang sih? Oh Jepang, weh itu Jepang. Ya, ini otomatis Aduh. loh. Bukan aku yang nyetel. Emang dari sananya aneh kan Google aku nih. Kaku. Aku berarti. Oke. Lanjut. Ini mana lagi? Mayoritas. Mayoritas. Sebagai fondasi lengkap yang membentuk sebuah rigid. Mayoritas mesin yang sedang di growthing saat ini dikerjakan dengan beberapa jenis epoxy growthing. Jenis nut ini memiliki banyak kualitas yang diinginkan seperti kekuatan, tingkat ekspansi, kemudahan pengaliran selama pemasangan, dan umumnya mudah dikerjakan. Proses growthing dimulai dengan pengangkatan lapisan atas fondasi yang telah diawetkan selama 7 hari untuk mendapatkan ikatan yang baik antara beton dan nut. Lapisan atas 1 sampai 2 inci. Fondasi di bawah alas mesin, plat dasar mesin atau tapak setrika harus dihilangkan dengan proses chip. Proses chip apa, Pis? Kemarin yang cek. Yang chip kemarin itu ya. Proses growthingnya memang mesin fondasi yang telah diawetkan selama 7 hari. Proses chip. Kemudian tekanan air pada pengerjaan growthing. Kayaknya proses pengecilan itu deh. Proses chip. Tulisannya gimana? Chip. 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 Chipper. Tahu. Nggak jelas loh. Proses pembentukan apa ini? Artinya? Oke, 150. Ya, 59. Itu Proses chip. Itu nge-like. must be removed by chipping process. Lanjut ya. Harus hilangkan dengan proses chipping. Harus dihilangkan proses chip. Proses perataan nggak? Pertahan. Dihilangkan dengan proses perataan gitu. Kalau ini artinya mencincang apa? Lain. kok dicincang sih?
Udah lanjut aja nanti cari. Iya. Lanjut ya. Lapisan atas yang disebut lintens ini memiliki akumulasi partikel halus sehingga menghasilkan beton berkualitas rendah. Setelah 1 hingga 2 inci permukaan beton dilepas, beton dan bagian bawah plat dasar atau tapak setrika harus dibersihkan untuk menghilangkan minyak, kotoran, karat, atau bahan asing lainnya. Plat dasar atau tapak setrika perlu dipasang di atas fondasi dan diratakan untuk persiapan proses grouting. Radius sudut harus minimal 2 inci untuk mencegah retakan berkembang di nut di sepanjang sudut. Coba lihat gambar 9.3. Oh ini. Gambar 9.3 ini merupakan gambar tapak setrika biasa dan memiliki sudut jari-jari. Sudut radiusnya itu minimal 2 inci. Iya, berarti. Oh, bukan Oke. tepinya itu tak sih? Yang mana? Itu. Ini ya, yang ini ya. Ya itu. Iya. Tepinya itu. Iya tepinya. Dari tepinya ke lingkaran itu. Lanjut. Oke. Setelah plat dasar atau tapak setrika dipasang di atas fondasi, mereka perlu diratakan. Ini dilakukan dengan menggunakan level mesin presisi di kedua arah, memanjang atau arah poros, dan melintang atau tegak lurus terhadap poros hingga dalam 0,005 per kaki panjangnya untuk peralatan serbaguna. Gambarnya di 9.5. Gambarnya atas tadi deh. Yang bawah lah. Nah, Oh iya. Oh iya. Gambar 9.5, level masinis harus digunakan untuk memastikan semua bantalan plat dasar rata-rata. Ini mana sih? Tembok jangka. ke bawah lagi. Lanjut. Untuk peralatan serbaguna, ketinggian harus tidak lebih dari 0,005 per kaki. Jadi, jika panjang penyangga plat dasar atau tapak setrika adalah 1 kaki, panjang dan lebar, maka toleransi memanjang adalah 0,005 kali 1 kali panjang sama dengan 0,005 dan sama untuk toleransi melintang. Oke. Apa lagi setelah itu? Wah, Bawah. dah tahu. Setelah plat dasar peralatan di grouting dan nut dibiarkan mengering setidaknya selama 3 hari, fondasi akan siap untuk menerima turbin dan peralatan yang digerakkan ke plat dasar atau tapak setrika. Di gambar 9.7. Pas berarti ya. Ini berarti. Nih, fondasi. Wah, lagi Ardi. Mau lagi. Dah. Perpipaan. Tes mau nanya Iya apa? Mananya apa kalau misalnya plat yang dasar tadi seandainya tidak rata, apa yang akan terjadi pada konstruksi bangunan pada sebuah turbin tersebut? Tak seimbang dia kan tadi kan. Di situ kan ada toleransinya. Oh, Minimal Iyalah. ada kan 0,005 kan. Tadi Ya. kan. ya. Itulah gunanya yang 0,005 agar ya seimbang gitu. Dia nggak terlalu apa kan. Oh, berarti Ya biar nggak rata-rata kali berarti ya pada plat dasar tersebut. Ya, perlu rata sempurna. Yang penting Oh, oke. cocok. Yang penting rata gitu. Tapi nggak Tapi melebihi batas toleransinya sih.
Oh, Nah, ada batasnya. yang tadi mana ya? Yang 0,05 tadi. Di atas. Yang ini. Ya kan? Oh, itu. Ya. Oke, lanjut. Makasih. IPA dong. Aku ya. Aku IPA. Lupa bagi. Iya ya. Harus. Oke. 9.2.3 perpipaan. Haris ya. Hasil. Iya, aku. Oh iya. Tengok lagi kan. Yakin ya. Malam, sorry. Oke, lanjut ya. 9.2.3 perpipaan. Perhatian utama untuk perpipaan uap dan perpipaan peralatan yang digerakkan adalah menjaga gaya dan momen perpipaan di bawah tingkat maksimum yang dapat diterima. Jika gaya perpipaan terlalu besar, maka dapat menolong turbin keluar dari kesejajaran dengan peralatan yang digerakkan dan mendistorsi rumahan yang cukup untuk menghasilkan bagian yang berputar menyentuh bagian yang tidak bergerak. Ini dinyatakan dalam standar seperti API dan NEMA. Namun, ya standar Amerika. itu standar Amerika juga ya? Iya, Iya. sama Amerika. Dia. Sama ya. Coba cek, soalnya sama itu. NEMA itu Ini apa? kan American White Standar Paper. NEMA. Jenis penutup. Asosiasi Produsen Listrik Nasional. Oh, National Di sini. Electrical Manufacturer Association. Iya. Oh, ya. Berarti standar nasional pengoperasian ya. Pengoperasian listrik mungkin. Iya, standar Oke. nasional pengoperasian listrik. Namun ada beberapa cara yang sangat praktis untuk melakukan pemeriksaan lapangan yang akan menunjukkan apakah gaya perpipaan terlalu besar untuk peralatan. Nah, kita hanya akan melihat pada flensa untuk mensejajarkan flensa pasangan. Kilas dapat dilihat di gambar 9.9 dan 9.10. Lensanya Gambar 9.9 peralatan flensa ke persyaratan pelurusan flensa pipa. yang lensa yang ini kan? Flensa Yang itu alat yang digunakan untuk menggabungkan dua pipa. Ini yang mana? Nah, ini ya? Iya. yang gede ini. Oh, ini ya ini ada offset baut lensa ini. Iya. Alatnya itu namanya valve. Flensa. Ya, jadi itu disatuin jadi menggunakan flank itu. Alat ukur perasaan. Hah? Lucu Bahasa ah. Inggrisnya apa? Alat ukur perasaan. Feeling udah, kalau perasaan feeling. Feeling. Ya kita lihat ya. Camku mati. Udah. Oh, enggak lah pilar go measurement. Measurement. Alat apa itu? Filler gauge measurement. Pilar, Pilar. ya perasaan bisa jadi, tapi kok aneh kan pilar. Jepang lagi. Aneh, emang kayak gitu dia. Jarak itu peraba. Penyelidikan. Tidak ada. Touch filler. Kok ini paling kopi tadi. Nah, pengukuran alat ukur. Filler. Coba Baca Ibu Dokter, apa itu filler? kalau filler itu ya emang artinya itu sih. Peraba, pengintai, penyelidikan. Coba cari ini. Apa itu filler dalam pengukuran?
merupakan alat Aku jarak ini itu. Berjarak atau celah antar dua benda yang saling bersinggungan. Oh, ya iyalah bersinggungan kan dia ini sama Iya. ini. ya. Jadi nanti alatnya tengah-tengah ini kan. Oke. Lanjut. Sebagai aturan kita harus memiliki permukaan lensa sejajar dalam 0,001 per inci lensa pipa. Bisa dilihat di gambar 9.10. Contoh, jika kita memiliki 10 lensa, toleransinya akan menjadi 0,001 per inci dikali 10 sama dengan 0,001. Dapat digunakan 1 per 64. Oleh karena itu, lensa dapat keluar paralel hanya dengan 0,001 atau 1 per 64. Dari satu sisi lensa ke sisi lainnya pada permukaan perapat. Aturan khusus, ingin permukaan segel dari lensa muka yang terangkat berada dalam 0,01 atau 1 per 64. Pada semua lensa di bawah, semua hal ini dapat dengan mudah dikonfirmasikan dengan pengukur antena pada permukaan penyegelan atau pada area muka lensa yang terangkat. Apabila lensa pasangan tidak sejajar, maka akan mengalami kesulitan dalam menutup permukaan lensa dan tegangan pipa dapat menyebabkan ketidaksejajaran antara turbin dan peralatan yang digerakkan. Metode lain yang sangat penting untuk memastikan apakah pengaturan perpipaan menyebabkan terlalu banyak regangan atau gaya pada turbin adalah mengukur poros peralatan dengan indikator dial saat menghubungkan perpipaan. Saat baut dikencangkan, maka poros pada pompa tidak boleh bergerak lebih dari 0,002. Jika lebih, maka akan mengalami pergerakan ke segala arah atau horizontal atau vertikal. Setelah lensa dikencangkan, maka ada terlalu banyak gaya yang diberikan pada lensa peralatan. Contohnya pada gambar 9.1, dia akan menyebabkan kemalangan. Inilah gambar 9.11, yaitu metode untuk memeriksa regangan pipa yang berlebihan pada peralatan dengan indikator dial saat lensa pipa ke peralatan sedang dibuat atau dibuat dan dibaut bor. Regangan ini harus dicegah selama pemasangan. Jika tidak diketahui atau tidak diselesaikan, maka akan menghasilkan keandalan yang buruk selama bertahun-tahun. Oke, lanjut. Aku ya. Body. Kabarlah. Kamu mau bisingkan. Jadi selanjutnya adalah commissioning. Proses commissioning adalah proses metodis yang dimaksudkan untuk memastikan peralatan diuji dan dipastikan berfungsi sesuai dengan persyaratan desain. Selama proses ini, sistem dan subsistem akan diperiksa untuk memastikan siap dioperasikan dalam kondisi proses penuh. Setiap sistem yang terdiri dari subsistem perlu diperiksa dan dikonfirmasi sebelum mengintegrasikan subsistem ini ke dalam sistem permesinan, perpipaan, alat bantu, dan kontrol yang lebih besar. Oke, lanjut. Proses commissioning dasar akan memastikan bahwa peralatan akan beroperasi dengan benar dan semua sistem bekerja sebagaimana dirancang untuk beroperasi. Sebelum kita sampai ke titik itu, setiap item yang menyusun subsistem harus diperiksa dan diperiksa 2 kali untuk memastikan siap beroperasi. Jadi proses commissioning ini proses pemeriksaan ya kayaknya. Ya, pemeriksaan. Dengar nggak suaraku? Dengar. Dengar. Banyak ribut kan yang anak di luar yang sorry. Di ketutupan layarnya. Layar apa? Oh, Ya, di layarku.
Contoh dari proses ini mirip dengan apa yang kita lakukan sebelum melakukan perjalanan jauh dengan mobil. Jadi harus meriksa tangki bensin penuh, memastikan ban memiliki tekanan udara yang baik, serep di bagasi memiliki tekanan yang benar, wiper kaca depan dalam kondisi baik, dan Lanjut Pak. lanjut. Contohnya dulu. Ini cuma contohnya aja ya, kayak Iya. berpergian jauh itu, Parasin. ya semuanya harus serba baik lah. Saya singkatnya. Jadi kami sekarang akan meninjau setiap subsistem penting yang diperlukan untuk memulai atau menjalankan turbin uap tunggal pertama. Tekanan uap. Ya, memastikan tekanan uap sistem dan perpipaan uap yang bersih. Yang kedua, saringan dalam steam dan sistem proses. Ketiga, pembilasan pelumasan untuk membersihkan sistem oli pelumas. Yang keempat, membersihkan pengatur hidrolik. Jadi ini yang pertama, jangan turun dulu. Jadi proses commissioning ini ada 4. Yang pertama, sistem perpipaannya itu harus diberikan tekanan udara. Jadi pipanya itu bersih dari kotoran-kotoran itu. Yang kedua, saringan dalam steam dan sistem proses. Saringan dalam steam turbin ya, maksudnya. Semua harus diperiksa. Yang ketiga, pelumasan untuk membersihkan sistem oli pelumas. Yang keempat, memeriksa pengatur hidrolik. Selanjutnya, steam blowing. Tujuan dari semburan uap adalah untuk mengeluarkan bahan asing dari pipa uap sebelum pipa disambungkan ke turbin uap. Proses penghabusan uap akan menghilangkan kerak penggilingan dan selaplas dari bagian dalam pipa sebelum menghubungkan pipa ke saluran masuk turbin uap. Lanjut. Bawah. Gambar yang di kebersihan itu ya. Ini. Atas dulu nih. Situ. Prosedurnya adalah dengan berulang kali menaikkan suhu pipa uap ke suhu operasi dan kemudian biarkan suhu pipa kembali ke kondisi semula sebelum kembali ke suhu operasi atau sedekat mungkin. Pemuaian berulang, kontraksi dan kejutan termal dengan menaikkan suhu pipa dan kecepatan uap yang tinggi secara cepat akan menghilangkan partikel selama proses penghabusan uap. Proses ini harus diselesaikan minimal 3 kali dengan hasil yang baik. Perpipaan di dalam hulu turbin harus melepaskan semua saringan dan restriksi lainnya. Kemudian pipa pendek sementara dipasang dengan target baja tahan karat atau kuningan yang dipoles yang dipasang ke ujung outlet pipa sementara ini. Maksudnya apa nih? Pipa pendek sementara dipasang dengan target budget ya. Tahan karat. Ya biar nggak ada karat. Coba lanjut dulu. Lanjut. Stop. Targetnya akan langsung berada di jalur hembusan uap dan terkena dampak partikel asing yang datang dari bagian dalam perpipaan. Target ini harus diperiksa setelah setiap hembusan uap dan target baru yang telah dipoles dipasang kembali untuk hembusan uap berikutnya. Setelah 2 kali semburan uap berturut-turut yang memiliki indikasi dampak yang dapat diterima pada target yang dipoles, prosesnya selesai. Proses ini memakan waktu berjam-jam.
Gak ada yang mau ditanya. Nggak ada. Dengar nggak suaraku? Dengar. Nah, Steam bowling tadi apa hembusan uap ya? Iya, steam Steam blow itu belum tekanan uap, Kanan hembusan apa? uap, Hembusan tekanan. blow Sama itu sih. slow tadi. uap. Tetra. Blow itu tiupan, tekanan, sama. Hembusan, Angin. pukulan. Parah. Parah ya. Bukan itu kan. Bukan. Kanan Bukan. lah pas tekanan. Lanjut. Mana dari sini ya? Inilah Saringan. Selama proses steam blowing, steam akan langsung menuju atmosfer tanpa ada tekanan balik sehingga kecepatan steam akan sangat tinggi dan kebisaannya ekstrim. Oleh karena itu, semua personel harus memakai pelindung pendengaran ekstra, dan menjauhi pipa keluaran uap. bisa peka ya. Oh iya. Lanjut. Nih, udah, stop. Kriteria lulus atau gagalnya hembusan uap didasarkan pada jumlah kerusakan yang terlihat pada permukaan target yang dipoles. Setengah area di setiap ujung target yang dipoles harus dikeluarkan dari evaluasi untuk kerusakan akibat dampak dan kriteria lulus atau gagal. Target harus diperiksa setelah step siklus thermal dan hembusan uap untuk memeriksa target. Ada beberapa kriteria lulus atau gagal standar yang dinyatakan dalam API 686, yaitu pertama, tidak ada lubang atau benturan yang timbul. Yang kedua, kurang dari 3 lubang di setiap bujur sangkar 1/8 kali 1/8 dan tidak ada lubang. Harus lebih besar dari 1/3. Ketiga, tidak lebih dari 5 tumbukan yang timbulkan yang lebih besar dari 1/64 inch di setiap permukaan target yang berukuran 1/1 persegi. Yang keempat, ulangi hembusan uap sampai kriteria penerimaan terpenuhi. Paham? Mau ngasih ini aja sih. Apa? Ngasih apa sih? Masukan. Bukan masukan, tambahan. Iya. Jadi sistem blowing itu adalah proses pembersihan pemipaan pada siklus uap dengan menggunakan energi kinetik dari uap yang dihasilkan oleh pompa boiler di dalam boiler. Jadi kayak dia kayak proses pembersihan uapnya itu loh. Di Pembersihan pipa. Ya, pembersihan menggunakan tekanan uap. Ya, kayak gitu lah. Baja di situ lah. Baja kan tanpa kan. Kalau ada wadah kan dia bekarat kan. Jadi makanya dibersihin pakai mineral ya, makanya ngasilin karat. Menyebabkan korosi gitu ya. Iya. Itu aja sih. Lanjut lah. Saringan. Masih Fauzan? Masih aku ya? Iya. Oh iya. Oke. Saringan. Strainer sementara harus dipasang di hulu fan saluran masuk ke turbin uap, tepat di bagian atas katup trip jika memungkinkan. Ini akan bertindak sebagai penghalang lain untuk setiap partikel atau objek dalam pipa yang tidak dihilangkan selama proses pengubusan uap. Saringan sementara yang
khas mungkin saringan kerucut juga dikenal sebagai topi penyihir yang ditunjukkan pada gambar 9.16. Nih, bagian saringan yang runcing biasanya mengarah ke aliran. Sama. Saringan sementara itu perlu ada kumparan pipa pendek yang direkayasa dalam sistem sehingga pemasangan dan pelepasan saringan sementara dapat dilakukan tanpa menggerakkan turbin uap. Strainer sementara jenis ini telah digunakan dalam banyak aplikasi dan kemungkinan besar akan dipasang di pipa hisap, pompa, dan kompresor. Berikan data dimensi yang berguna untuk wire mesh yang dapat digunakan pada strainer. Wire mesh. Ntar ya. Ini web mas Oke. datanya. Yang 4x4. Bebas tuh yang ini apa? Besi-besi itu loh. Biasanya untuk jalan gitu. Kalau aku lihat. Oh iya, wire mesh itu kayak besi yang apa di Jalan itu yang mau dipasang ini. ya kayak gitu. Ini Oh, kotak-kotakan gitu. Dia ada Iya, ukurannya gitu kan. Ya biasanya ada ukurannya 4x4 di kotak-kotak itu. Iya. 20x20. Diameter aja. Oke, lanjut pelumasan. Jangan berdiri. Lanjut, Jan. Aku ya. Bentar. Wow. Yang selanjutnya sistem pelumasan. Sistem pelumasan dapat sangat bervariasi dalam ukuran, desain, dan kompleksitas. Pada bab-bab sebelumnya kita telah membahas sistem pelumasan paksa serta wadah oli dan pelumasan ring yang paling umum pada turbin uap serbaguna. Persyaratan dasar untuk setiap sistem pelumas harus bersih. Selama fase commissioning yang tadi ya, fase pengecekan, kami meriksa dan mengkonfirmasi bahwa sistem bersih dan siap untuk langkah proses selanjutnya. Proses commissioning oli pelumas untuk turbin uap serbaguna sangat bergantung pada jenis sistem oli pelumas yang digunakan. Dalam sebagian besar aplikasi, turbin uap serbaguna dengan bak oli menggunakan oiler level konstan. Sistem turbin yang lebih besar kemungkinan besar akan menggunakan sistem pelumasan paksa. Dalam kedua kasus tersebut, salah satu hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memahami jenis pengawetan apa yang telah digunakan pada sistem oli oleh pabrikan dan memastikan apakah ini kompatibel dengan oli pelumas yang akan digunakan. Menjadi masalah tetapi jika pengaweten dan minyak pelumas tidak kompatibel, maka akan harus menghapus semua pengawetan sebelum memasukkan minyak ke dalam sistem. Lanjut, Lid. Pengawetan apa sih ini maksudnya? Pengeringan. Awet, ngeringnya apa? Supaya tahan gitu loh. Tahan. Kompatibel itu seharusnya. Pelumasan bak oli. Ini aku. Apis ya? Iya. Oke, dalam sistem bak oli pelumas, pertama-tama di buku ini memastikan bahwa level oli pelumas disetel ke level yang benar dengan konstanta level kapal tangki atau level tangki kapal. Di sini juga harus memastikan bahwa level oli di bak menutupi kedua cincin oli di bagian bawah bah di bawah bantalan. Untuk memeriksanya, Anda perlu melepas bagian atas tutup bantalan dan memeriksa ketinggian oli di dalam
rumah bantalan atau bearing. Di rumah bearing, pastikan level oli menutupi kedua cincin oli. Lihat pada gambar 9.7 untuk detailnya. Jika level oli salah, maka penyesuaian level oiler di dalam oiler harus disesuaikan untuk mengatur ulang levelnya. Setelah level oli di-setel dengan benar, Anda perlu menguras level oli keluar dari bak untuk menghilangkan semua oli. Anda perlu mengulangi proses ini 2 kali untuk menghapusnya. Jadi ini yang gambar 9.7 ini salah satu 9.17 proses 9.17 ini salah satu proses pelumasan bak oli ya. Lanjut guys. Ya lanjut. Mana? Ini sebentar, ada yang kontaminasi tuh, kontaminasi dalam sistem dan pastikan sistem reservoir oil, perpipaan dan level oiler bekerja dengan benar. Setelah benar, baru proses ini akan memastikan bahwa menyamaratakan oli sesuai dengan mengisi bak saat diperlukan. Setiap pengisian harus dilakukan dengan oli baru. Jangan pernah kembali dengan oli selama proses. Sekarang putar cincin oli untuk memastikannya berputar dengan mudah dan tidak ada lagi hang up atau gerida mesin untuk mencegah kelancaran operasi. Setelah ini dikonfirmasi ganti tutup bantalan atau bearing harus ditekan sama setiap pengisian oli pelumas harus baru dan oli pelumas harus bersih. Oke, lanjut ke 935 sistem pelumasan tekanan pembilasan. Seperti halnya sistem pelumasan bak, Anda perlu mengonfirmasi dengan pabrik pengawet apa yang telah diterapkan pada sistem dan jika sesuai dengan oli pelumas yang akan digunakan di lokasi. Jika tidak kompatibel, maka Anda harus melepas semua pengawet sebelum mengisi sistem dengan oli akhir yang akan digunakan dalam operasi. Oke, sebelum memulai prosedur pembilasan, Anda perlu memasang saringan 100 mesh. Yang dimana tadi mesh sudah dibahas kan? Belum lah. Belum ya? Mesh tadi, itu apa tadi? Oh, itu wire mesh ya tadi? Wire mesh. itu Wire mesh. beda. Mesh apa? Tantar aku cari dulu. Ya, kita cari bersama. Oh, sama aja sih. Mesh itu jalan. Jaring Mesh itu juga. jalan juga? Iya, jaring. Oh ya, jalan atau jaring. Saringan gitu. Oh, Kok Google lu beda di? Hah? Sama aja lah. Beda loh, akunya dapatnya nggak kayak itu. jadi tadi ya, sebelum memulai prosedur pembilasan, Anda perlu memasang saringan 100 mesh ini yang kayak jala tadi, sebanyak 100 di beberapa lokasi di seluruh sistem perpipaan oli pelumas. Satu layar harus selalu dipasang pada jalur pengembalian oli pelumas ke reservoir oli dan yang lainnya di pintu masuk setiap bearing atau dekat dengan jalur jumper bearing. Jalur jumper bearing itu memotong pipa atau selang di sekitar bearing mesin. Lepaskan sekat ini secara berkala dan lihat apakah bersih atau mengandung partikel. Anda perlu memiliki 2 contoh layar yang menunjukkan bahwa sistem bersih sebelum menghentikan proses pembilasan. Jadi harus sistem bersih dulu sebelum menghentikan proses pembilasan. Dalam sistem pelumasan bertekanan, kemungkinan besar ada 2 pompa oli pelumasan eksternal yang dapat digunakan untuk mengedarkan oli pelumas ke seluruh sistem. Selama proses pembilasan, kita harus menambah minyak pelumas. Selama proses pembilasan terjadi. Kecepatan seluruh sistem hingga setidaknya 15 hingga 20 kaki per detik atau lebih cepat lebih baik. Semakin cepat, maka akan semakin baik sistemnya. Ini biasanya dapat dilakukan dengan mengoperasikan kedua pompa oli pelumas utama dan siaga secara bersamaan. Pengalaman penulis buku ini dengan pembilasan adalah bahwa mengoperasikan kedua pompa oli pelumas pada saat yang sama sudah cukup untuk meningkatkan kecepatan oli untuk membersihkan sistem dalam waktu yang wajar tanpa kesulitan untuk menambahkan pompa lain yang lebih besar ke sistem.
Namun jika sistem hanya memiliki satu pompa oli pelumas, maka pompa sementara perlu disambungkan ke sistem untuk meningkatkan kecepatan selama proses pembilasan. Oke. Berikut selanjutnya itu selama proses pembilasan, kita juga perlu memutar suhu sistem oli dari suhu maksimum ke suhu minimum. Berarti dari suhu yang maksimum, yang tinggi ke suhu yang rendah. Minum. Oke, di sini ada daftar periksa pembilasan sistem oli itu ada sekitar 9 poin ya yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pasang pipa atau selang penyikat disebut dengan jumper di sekitar semua bantalan mesin. Anda tidak ingin mendorong oli yang terkontaminasi dengan partikel kecil di area bantalan. Baru yang kedua, lepaskan plat lubang di sistem oli pelumas. Mungkin ada lubang ya di sisi hulu bearing, jadi pastinya Anda melepasnya jika bypass pelompat di sekitar. Mohon maaf sebentar ya. Yang ini tadi siapa yang record? Aktifkan lagi. Masih aman kan? Nanti ya. Aman. Ini ada orang. Jadi ini dulu. Iya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, lepaskan plat lubang di sistem oli pelumas. Mungkin di situ ada lubang di sisi bearing bantalan tadi. Jadi pastikan kita melepaskan jika bypass atau lompatan itu mungkin. Di sekitar bearing berada di bagian hilir lubang. Baru yang ketiga itu ada pasang saringan 100 mesh yang tadi, pasang 100 jala tadi atau rangkaian jala pada sambungan flensa di beberapa lokasi seluruh sistem. Selalu pasang satu layar, oke. Yang keempat, pastikan bahwa kedua pompa oli pelumas memiliki saringan pada isapnya dengan sekurang-kurang saringannya itu ada 100 mesh selama pembilasan. Oke. Yang kelima, beberapa prosedur pembilasan menyarankan untuk melepaskan filter oli selama proses pembilasan. Namun di buku ini, penulis itu merekomendasikan tetap terpasang karena akan digunakan untuk membantu proses pembersihan. Nah, ingatlah untuk memasukkan filter baru setelah sistem bersih. Yang keenam itu operasikan kedua pompa oli pelumasan pada saat bersamaan. Jadi yang ketujuh itu siklus suhu oli pelumasan dari maksimum ke minimum beberapa kali selama proses pembilasan. Dan yang kedelapan, setelah sistem oli pelumas dibilas dan dikonfirmasi bersih, pastikan semua lubang dipasang kembali bersama dengan melepas semua jumper di sistem. Jumper yang pertama kali tadi dilepas, pasang filter oli baru dan lepaskan semua saringan 100 mesh dan dilepas filter oli baru, pasang oli baru dan lepaskan semua saringan yang 100 mesh tadi. Yang kesembilan, ini yang terakhir, pastikan bahwa startup tekanan rendah otomatis dari pompa oli tambahan diatur dengan benar. Kembalikan semua sistem oli pelumas kembali ke kondisi normal dan operasikan salah satu pompa oli pelumas dengan perangkat tambahan dalam keadaan siaga. Matikan pompa oli pelumas yang sedang beroperasi dan konfirmasi tekanan apa yang mulai dijalankan oleh pompa tambahan dan catat tekanan oli pelumasan terendah yang terlihat dalam sistem. Ini semua akan dilakukan saat peralatan tidak berjalan. Oke, masuk ke 936. Pengaturan hidrolik. Jika pengatur digunakan selama uji penerimaan pabrik, maka penyetelan awal sudah selesai dan perhatian utamanya adalah menguras oli. Menguras oli, mengisi ulang level yang benar dan menyesuaikan setelah kecepatan sesuai kebutuhan. Namun, jika gubernur ini katup kayaknya, tidak digunakan selama uji pabrik, maka diperlukan lebih banyak pekerjaan dan waktu penyiapan. Jika gubernur baru, mungkin katup baru dan tidak digunakan selama uji penerimaan pabrik, Anda perlu memeriksa item berikut. Perlu diperhatikan sekitar 4 item di sini. 4 item aja ya, perlu diperhatikan 4 item di sini. Yang pertama, pastikan arah rotasi poros penggerak pada rumah pengatur sama dengan arah turbin uap. Pastikan
poros penggerak atau rotor yang bergerak pada rumah pengatur sama dengan arah turbin uap. Katup dapat diatur searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Rotasi di gober or drift shaft diatur untuk satu arah dan akan gagal jika tidak diatur dengan benar. Arah rotasi akan dicap di atas gubernur dan di papan nama. Konfirmasikan bahwa alat pengatur dan arah turbin sama. Jika tidak, rotasi gubernur harus diubah. Yang kedua itu pengaturan kecepatan. Diatur di pabrik untuk kecepatan pengenal, namun setiap skrup pengatur kecepatan harus disetel ulang ke kecepatan terendah sebelum penyalaan awal. Hubungan antara gubernur dan katup gubernur harus disesuaikan untuk memungkinkan perjalanan penuh dari poros gubernur. Ini biasanya 40 derajat untuk perjalanan penuh, dan jika penyetelan ini tidak benar, maka mungkin tidak ada gerakan katup pengatur yang cukup untuk memungkinkan tidak ada beban dan operasi beban penuh. Konfirmasikan bahwa link cake ini apa ya? Coba cari di link cake. Mana? Link cake. Link kaki. Apa lagi? Keterkaitan ya, oke. Konfirmasikan bahwa keterkaitan beroperasi dengan lancar, maksudnya seiras, tidak terikat dan dibebani pegas ke arah penghentian. Baru setelah turbin uap beroperasi dengan benar dengan beban pada sistem, kecepatan penurunan harus diperiksa dan disetel jika diperlukan. Harus ada beban pada turbin uap sebelum pemeriksaan drop dapat dilakukan. Biasanya gubernur akan memiliki pengaturan drop pabrik sekitar 6% yang seharusnya dapat diterima untuk sebagian besar aplikasi, tetapi harus dikonfirmasi. Oke, ini gambar 918 ini gerakan linkage atau keterkaitan pengaruh penuh dari tanpa beban ke beban penuh. Seperti ini gambarannya. Di sini ada gubernur posisi minus di sudut 40 derajat itu. Baru ada gubernur max yang gubernur maksimal, perjalanan bebas beban penuh untuk memastikan kendali. Oke, masing-masing sesuai dengan fungsinya. Setelah item ini diperiksa dan dikonfirmasi, sekarang Anda siap untuk menjalankan turbin uap tunggal pertama seperti yang dijelaskan di bawah ini, yang akan dijelaskan oleh Ardi. Selanjutnya saya yakni 9.4 turbin pertama berjalan di lokasi. Buku ini menjelaskan bahwa semua pengguna perlu membaca, memahami, dan mengikuti rekomendasi pabrik untuk commissioning dan startup uap sebelum mencoba menjalankan saluran pertama. Di sini di rekomendasi dan pengingat dapat ditambahkan ke prosedur pabrik atau prosedur lokasi pabrik. Prosedur ini hanya boleh dilakukan oleh personel terlatih dan sesuai dengan prosedur yang disepakati. Ini langkah-langkahnya ya. Pra pengecekan pertama, jalankan sendiri. Langkah-langkahnya pertama itu pastikan area bebas dari halangan dan dapat diakses. Pastikan semua penghalang yang mungkin menimbulkan bahaya tersantung atau menghalangi pergerakan bebas di sekitar turbin telah disingkirkan dari area. 2. Hanya personel yang terlibat dalam startup yang boleh berada di sekitar turbin katup penutup. 3. Selalu memiliki 1 orang di tuas pengatur kecepatan berlebihan dan katup penutup. Misalnya kecepatannya apa. 4. Minimal 2 indikasi kecepatan independen harus digunakan dan diperiksa silang untuk memastikan bahwa mereka membaca kecepatan turbin sama. Kecepatan tidak membaca sama, segera hentikan proses dan atasi perbedaan ini antara indikasi kecepatan. Jangan lanjutkan startup sampai kedua indikator kecepatan membaca kecepatan yang sama.
Ini sangat penting untuk turbin menggunakan pengatur elektronik. Ada laporan tentang pengatur elektronik yang diprogram secara tidak benar dengan jumlah gigi penarik kecepatan yang salah dalam program tersebut, yang mengakibatkan kecepatan turbin sebenarnya pada poros menjadi 2 kali pembaca kecepatan dari pengatur elektronik. Oleh karena itu, konfigurasi kecepatan independen sangat penting. Ngerti, Bang? Apa yang arti? Ini nomor 4 nih. Nomor 4. M ya berarti ya. Ya kan? Kenapa? Segera Ini nomor 4 coba lihat. Minimal 2 indikasi kecepatan independen harus digunakan untuk memastikan baca. Ya kan? Oke, ini kata juga. Agak aneh. Ada yang ngerti? Gimana ya? Coba atas lagi, atas. Nomor 4 ya? Iya, nomor 4 ini. Nah, ada di sini kali ya. Yang anehnya gimana nih? Anehnya kenapa? Anehnya kenapa? Oh, masih belum ngerti aja. Minimal Menurut 2 aku tuh indikasi. nggak aneh sih, betul sih. Bu. Kan indikasi kecepatannya harus seimbang kan, independen. Apa ya? Alat membacanya sama yang itu harus sama. Iya, tak mungkin dua-dua apa namanya tuh? Ada dua tuh kecepatannya udah beda kan, tak mungkin pula. Makanya dia harus menghentikan prosesnya. Itu ada masalah kalau beda kecepatannya. Lanjut ya. Nanti Boleh. kita ya. Waktu yang 5, pastikan kembali bahwa semua peserta mengetahui prosedur memulai dan apa tanggung jawab mereka untuk memulai. 6, semua peserta harus mengetahui siapa orang yang bertanggung jawab atas startup dan membuat keputusan untuk menghentikan prosedur tersebut. So, apa yang terjadi jika sistem perjalanan utama tidak berfungsi? Tindakan apa yang akan diambil orang yang membuat memasuki turbin jika terjadi kesalahan? Bagaimana turbin akan tersandung dan oleh siapa? Semua detail ini harus dalam rencana sebelum tes dimulai. Selanjutnya, 7, pastikan bahwa semua peralatan digunakan terpasang dari turbin uap. Beberapa kopling perlu memiliki pelat tunggal yang dipasang pada setengah kopling turbin uap sebelum Anda melakukan solo turbin. Jika ini diperlukan, ikuti petunjuk pemasangan pelat tunggal. 8, pastikan bahwa mengatur kecepatan di setel ke kecepatan minimum yang mungkin. 9, sangat penting untuk memahami turbin uap tanpa sambungan akan membutuhkan kira-kira 1-5% dari daya turbin yang tersedia. 10, pastikan bahwa pipa knalpot dari turbin memiliki alat pengukur suhu, pemancar, pengukur atau alat ukur kontak genggam yang berfungsi dengan baik. 11, pastikan reservoir oil sudah penuh. 12, konfirmasi bahwa oil sudah penuh jika diperlukan. 13, pastikan setengah kopling pada uap diamankan dengan pelat tunggal atau lepaskan hubungan kopling. 14, konfirmasi semua kegiatan telah dilakukan dan hasilnya verifikasi.
15. Pastikan kembali bahwa semua peserta tahu apa itu kecepatan perjalanan dan beberapa kecepatan maksimum yang diizinkan dari pabrik. 16. Pastikan apakah turbin uap dan mengatur telah dioperasikan bersama pabrik. 17. Tiga prosedur kecepatan berlebihan pada bab 6. Bab 6-nya bab ini. Bab 9 yang disuruh. Selanjutnya ini mana? Prosedur steam turbin. Oh, ini prosedurnya aja. Gimana nih? Selanjutnya yang 9.4. Konfirmasikan semua. Bagi-bagi ya. Iya, mau dibagi. Bagi berapa nih? 28 nih. 28. Nanti ada yang ikhlas lah, ada yang 5, ada yang 4. Iya. Atur aja. Betul. Dulu lah. Siapa mau nih? Aku dulu. Nurul. Balik ke latih lagi lah. Oh, balik ke latih. Oke lah. 9.4.2 yaitu prosedur steam turbine first solo run. Dilihat dari gambar 9.19. Yang pertama yaitu konfirmasi semua pemeriksaan jalan sendiri pertama yang lengkap dari daftar di atas. Konfirmasi ini tadi yang pemeriksaan jalan sendiri yang sebelumnya tadi nih. Pertama. Oh, iya. Prosedur yang pertama tadi ya? Prosedur yang pertama tadi. Itu harus lengkap. Baru yang kedua, dikonfirmasi. Berkomunikasi dengan semua personil di pabrik dan khususnya di daerah yang terkena dampak bahwa turbin uap sedang dimulai untuk pertama kalinya. Jadi kayak bersosialisasi lah dengan warga sekitar gitu. Baru yang ketiga, memulai sistem oli pelumas jika memungkinkan. Ingat tekanan punggung yang lebih kecil. Jadi 9.19 tadi. Nah, 9.19 ini turbin yang tidak berpasangan. Turbin kemungkinan besar akan memiliki sistem pelumasan minyak penangas minyak. Jadi pastikan bahwa oli di kaca penglihatan atau reservoir kaca pengamat oli berada pada tingkat yang tepat pada sistem berpelumasan bertekanan. Konfirmasi sistem pendingin oli pelumas beroperator yang dengan benar. Yang keempat, jika sistem oli pelumas adalah sistem berpelumas bertekanan dengan air atau pendingin udara, pastikan beroperasi dengan subsistem ini telah berpasangan dengan benar. Yang kelima, jika menggunakan pengaturan hidrolik, pastikan level oli berada dalam kisaran normal. Jika pengaturan elektronik digunakan, konfirmasi bahwa sistem memiliki daya dan elektronik yang telah disambungkan. Lanjut, siapa lagi? 6. Pastikan setelan kecepatan pengatur hidrolik mekanis atau elektronik disetel ke setelan kecepatan serendah mungkin. 7. Pastikan katup masuk, keluar, dan pembuangan semuanya tertutup. Ini adalah titik awal setiap permulaan, semua katup turbin harus ditutup. 8. Pastikan bahwa dua penambah kecepatan independen telah dipasang pada poros turbin, biasanya di dekat ujung kopling turbin. Tachometer ini akan digunakan untuk memastikan kecepatan poros sebenarnya dan membandingkannya dengan pengatur elektronik. Pembacaan jika tersedia, kedua tachometer kecepatan harus membaca kecepatan yang sama.
Tachomer apa? Apa? Tachomer. Koma itu. Alat Tachomer. Alat tachomer. ya. Ya, mungkin translate-nya yang salah. Bisa jadi. Kadang kita sebut RPM adalah sebuah alat untuk mengukur. Coba lanjut aja. Untuk mengukur kecepatan rotasi dari sebuah objek. Tachometer. Tachometer tuh. Nah, tachometer. Mengukur kecepatan. Ya, kecepatan rotasi alat motor listrik. 9. Putar poros turbin dengan tangan untuk memastikan bebas berputar. 10. Trip sistem kecepatan berlebih secara manual untuk memastikan mekanisme trip akan menutup katup masuk jika diperlukan. Mekanisme trip harus menutup dengan mulus dan sangat cepat atau biasanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Jika tidak menutup dengan benar, perbaiki sebelum melanjutkan. Sangat penting untuk memastikan bahwa sistem perjalanan berfungsi sebagai membiarkan uap apapun masuk ke turbin. Setelah mengonfirmasi Pismir aja, Pis. bahwa sistem perjalanan Oke. berfungsi dan beroperasi dengan benar, setel ulang sistem perjalanan. Pada titik ini, katup pengatur dan katup trip keduanya akan terbuka. Oke, 11. Buka saluran turbin uap untuk mengalirkan kondensat keluar dari wadah turbin. Gas drain valve diberi label E. 12. Buka sebagian katup pembuangan header utama turbin uap berlabel C. Ini akan memulai aliran uap di header dan menghangatkan sistem saluran masukan ke saluran pembuangan. Ketika katup ini dibuka, uap dan kondensat akan keluar dari katup ini dari header uap. Uap kondensat harus dikeringkan sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Bila Anda tidak lagi melihat kondensat yang berasal dari katup dan melihat uap kering, itu adalah indikasi untuk menutup katup pembuangan C. Pastikan katup pembuangan C ditutup. Habisin lah. Buat Gantian tuh kalau 13, buka sebagian katup pembuangan uap buang berlabel H. Setelah kondensat terkuras keluar dari sistem, saluran pembuangan menjadi hangat dan kondensat tidak terlihat keluar dari katup. Anda sekarang siap untuk menutup katup berlabel H. Pastikan katup pembuangan H ditutup. Oke, lanjutkan Paris. Aku. Aku aja tadi. Oke. 14. Pastikan kembali casing drain E terbuka sebagian. 15. Katup pembuangan D bagian terbuka. 16. Perlahan mulailah membuka katup blok pembuangan berlabel G sampai Anda melihat uap mengalir dari katup pembuangan casing E dan D. Ini akan membuat uap tekanan buang mengalir di casing turbin dan keluar dari katup pembuangan E dan D. Anda akan mendengar dan melihat peningkatan uap yang mengalir dari katup ini saat ada tekanan buang di dalam selubung. 17. Setelah Anda melihat uap kering keluar dari katup pembuangan E dan D, sekarang saatnya untuk menutup kedua katup pembuangan ini. 18. Sekarang buka sepenuhnya katup blok buang G. Penting agar katup ini terbuka sepenuhnya sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Ini harus dilakukan sebelum membuka katup masuk, karena tekanan selubung turbin hanya untuk turbin, tekanan knalpot. Itulah alasan pemasangan katup pelepas aliran penuh berlabel L. Katup pelepasan aliran penuh ini hanya diperlukan jika sesuatu dilakukan dengan tidak benar dan casing turbin uap secara tidak sengaja mengalami tekanan berlebih. Harus dipastikan bahwa katup pelepas L dipasang. Aturan yang baik adalah jangan pernah membuka katup uap masuk sampai knalpot terbuka penuh.
karena suatu alasan katup seninel terangkat atau berkurang. Seninel itu apa? Katup seni apa? Ayo katup apa itu? Sentinel. Keren kali, sentinel. Katup seninel loh. Katup apa ya? Di Inggrisnya apa ya? Oh, Oh ini. Itu tadi ada. Lihat aja gambarnya. Orba apa tadi? Berapa ya? 18. 18. Stop. Nah itu. Mana ya? Ah, Nah di nih, Sentinel. install sentinel. Install Katup Sentinel. penjaga loh, betul loh. Katup penjaga. Sentinel itu. Sentinel. Penjaga itu coba. Ya, Yang lain. lanjut ya. Ya. Oke. Katup Apa ya? sentinel atau penjaga terangkat atau berkurang. Anda telah melakukan kesalahan dan harus segera menghentikan uap masuk ke turbin. Perlu dicatat bahwa beberapa pengguna memilih untuk tidak memasang katup sentinel, jadi waspadalah dengan sistem turbin spesifik Anda sebelum menjalankan prosedur penyalaan ini. Oke, lanjut. Apa weh? No. Oh. 19. Sekarang dengan katup buang G terbuka penuh, semua katup pembuangan tertutup. Katup trip dan katup pengatur terbuka penuh. Sekarang saatnya untuk membuka katup pintas B secara perlahan. Anda harus membuka katup pintas ini secara perlahan, tidak lebih dari setengah putaran setiap kali. Setelah Anda melihat poros turbin uap berputar di bawah tekanan uap, berhenti membuka katup. Penting untuk diingat bahwa tanpa beban peralatan digerakkan pada turbin turbin uap yang dibutuhkan untuk menghidupkan turbin akan menjadi kecil, sehingga perubahan terkecil pada katup bukaan B akan membuat perbedaan besar pada turbin. Perbedaan kecepatan. Daya turbin tunggal ini akan menjadi sekitar 1 hingga 5% dari daya pengenal. 20. Setelah turbin uap berputar, pastikan bahwa kedua takometer kecepatan independen menunjukkan RPM yang sama. Jika Anda memiliki pengatur elektronik, konfirmasikan bahwa pembacaan kecepatan semuanya konsisten. 21. Sekarang naikkan turbin ke kisaran gulungan lambat 500 hingga 600 RPM dengan membuka katup pintas B. 22. Setelah kecepatan turbin 500 hingga 600 RPM, periksa di sekitar turbin apakah ada kebocoran oli, kebocoran uap, atau bagian yang lepas. Getaran tinggi, kebisingan tinggi, apapun yang tidak tampak normal atau mungkin perlu penyelidikan lebih lanjut. Operasikan dengan kecepatan ini selama 1 jam. Selama periode 1 jam ini, lakukan pembacaan getaran dan suhu setiap 15 menit. Pada pembacaan bantalan dan suhu pada area kelenjar pengemas cincin karbon, area pengepakan cincin karbon harus mencapai suhu selama periode jeda ini. Dokumentasikan semua getaran dan data suhu untuk ditinjau nanti. 3. Sekarang tingkatkan kecepatan turbin dengan sekali lagi membuka bypass valve B. Setengah putaran sekaligus atau dengan peningkatan kecepatan pengatur hingga mencapai 1000 RPM. Tahan pada kecepatan tersebut selama 15 menit, kemudian tingkatkan kecepatan turbin dengan 500 RPM setiap 15 menit sesudahnya. Jika selama setiap peningkatan kecepatan ada perubahan nyata pada tingkat getaran, kembali ke kecepatan yang lebih rendah dan beroperasi pada kecepatan tersebut selama 30 menit. Tambahan sebelum melanjutkan untuk meningkatkan kecepatan pada kecepatan 500 RPM per 15 menit. Perhatikan bahwa di beberapa titik dalam proses, pengatur akan mencapai pengatur minimum dan setiap pembukaan katup pintas lebih lanjut tidak akan meningkatkan kecepatan turbin. Pada titik ini Anda harus meningkatkan kecepatan turbin oleh
Gubernur tadi apa? Gubernur aja, kurang jelas itu Oh, maksudnya. Kalau di Inggris sih gubernur juga. ini akan terjadi beberapa saat sebelum Anda mencapai kecepatan pengoperasian normal. Katup bypass mungkin harus dibuka lebih jauh jika pengatur turbin tidak dapat mencapai kecepatan operasi normal. Oke. Nah, lanjutnya. Fis, Kok ladi? aku baca. Habis ini. Habis Di cepat di. Tanggung. Emang Anda mencapai kecepatan pengoperasian normal, Anda harus menahan kecepatan tersebut selama 1 jam. Sekali lagi pengukuran tek vibra dan suhu selama periode ini setiap 15 menit dan dokumentasikan semua pembacaan. Setelah kecepatan pengoperasian 1 jam, kurangi kecepatan ke kecepatan pengoperasian minimum melalui pengaturan skrup penyetelan kecepatan atau perubahan kecepatan elektronik. Operasi turbin uap pada kecepatan pengaturan minimum 15 menit. Sekarang secara manual trip katup perjalanan kecepatan berlebih dengan penarik lengan tuas trip dan tangan hingga lengan tuas penyetel ulang meluncur dari tepi pisau menutup katup trip. Katup harus menutup dalam waktu kurang dari 1 detik dan tanpa hang up selama penutupan. Lakukan pengujian perjalanan kecepatan berlebih dari turbin uap sesuai petunjuk di bab 6 bab sebelumnya yang belum dipelajari. Setelah 3 trip kecepatan berlebih yang berhasil dilakukan per prosedur di bab 6, Anda siap untuk memasang turbin uap ke unit yang digerakkan. Lanjut. Pertanyaannya gimana? Apis, pertanyaan. Kerjaan Pis. Pertanyaan. Sama-sama lah pertanyaan. Iya. Atau mau jawab sama-sama. Saya mau menyimpulkan apa yang kita bahas dari introduksi. Cobalah, bulan lah. Ya udah, kalau di chapter 9 ini ya, tadi kita bahas tentang instalasi, baru commissioning yang artinya persiapan atau prepare sebelum menjalankan startup pertama ya, dan hingga first soloran atau startup pertama. Jalannya turbin yang pertama. Dimulai dari 9.1 yang dijelaskan oleh Latif tadi, introducing bagian pendahuluan, dan pada 9.2 ada instalasi yang terdiri dari pondasi, ada sistem grouting, dan ada sistem perpipaan. Dan di 9.3 juga terdapat dari 6 item yang dibahas tadi, yaitu commissioning. Commissioning itu bagian persiapan ya, prepare untuk menuju tahap persoloran. Oke, itu dimulai dari steam blowing, baru ada strainer atau saringan, lubrication, oil slump lubrication, plus pressure lubrication system, dan hydraulic governor, katup governor. Atau hydraulic governor. Ini apa tadi? Hydraulic governor. Oh, pengontrolan hidraulik ini ya, pengontrolan hidraulik tadi. Ya. Hingga menjalankan turbin fresh soloran, menjalankan fresh soloran turbin. Nah, itu sudah dijelaskan prosedurnya dari yang ada 2 tahap di situ. Yang pertama adalah fresh soloran pre-check yang awal memeriksa, itu ya di awal sebentar ya. Ini pra pengecekan pertama dan jalankan sendiri. Pertama jalankan sendiri itu. Itu sudah dijelaskan tadi sama Ardi, dan yang proses yang kedua pada prosedur steam turbine persoloran itu sudah dijelaskan juga tadi bersama-sama. Oke, sampai situ ada yang menambahkan? Cukup. Pertanyaannya Jawab pertanyaannya aja kita.
Jawab aja, oke. Lanjutkan. Pas 6 soal. Pas nih 6 pertanyaannya. Satu orang satu tuh. 8 soal loh. Apa nih? Iya, Ya 8. boleh lah nih yang pertama. Boleh nih yang pertama. Ya, Adi 2. Ardi 2. Nah, kita coba jawab satu-satu. Atau jawabnya sama-sama boleh juga. Sama-sama aja. Kan namanya diskusi kan? Iya. Diskusi. Heeh. Boleh juga. Pakai bahasa Inggris atau sini? Indonesia aja nggak apa-apa. Apa langkah pertama dalam turbin uap Solo run pertama? 2 langkah. 2 langkah tadi yang baca tadi nggak sih? Yang yang ini. Oh iya, yang Latif baca tadi. Prosedur pertama ya. Pastikan pemeriksaan semua jalan sendiri pertama. Setelah selesai, baru sama yang kedua itu Dikasihkan ya. ini Komunikasikan sama personel sosialisasi pabrik. ke ini semua personel pabrik. Iya, oke. Itu aja. Iya. Iya, itu aja. Iya itu aja. Ini tak 2. Satu berapa daya yang dibutuhkan selama dari pengeluaran? Tadi barusan dijelasin tuh di ini. Tadi ini aku nggak sih yang baca? Ini bukan di sini ya tadi. Ada yang nomor 14 nggak salah. Ini dia. Nih. Daya turbin tunggal akan sekitar Oh iya, itu. 1 hingga 5% dari hanya daya. 1 hingga 5%. Iya. 3. Berapa lama turbin uap beroperasi pada putaran lambat 500 hingga 600 rpm? Ada tadi di bawahnya di. Tadi ada tuh nomor 20 tadi. Di bawahnya ada tadi. Mana? Di bawah yang ini. Setelah kecepatan 100% 1 jam. Oh, Berjalan. 1 jam berjalan. selama 1 jam. Yakin tuh? Iya. Iya. Kan ditanya itu apa sih? Ini tanya. Lama turbin uap beroperasi. Lama ya 500 600 kan? Ya, Bagus. 500 tuh. Ini kecepatannya ini kan. Nah itu tuh. Pada kecepatan selama 500. 1 jam lah. Tunggu sabar. Pertama selama 15 menit itu 500. Nanti kalau Iya. getarannya apa? Dan ini selama 1 jam. Iya, itu. Tapi dia nggak langsung kecepatannya langsung 1000. Dia bertahap dari 500 dari 500 nanti setiap 15 menit apa ada getarannya bertambah apa ada yang rusak. Oh gitu. Kalau ada yang rusak kecepatannya itu diturunin dan diuji coba selama 30 menit. Itu kalau misalnya tadi. Berarti 15 menit ya. Ya. Oke. Itu seberapa cepat katup overspeed menutup? Berapa? Nomor 5 ya. 4 udah? 4 udah? 4 belum? Apa sih di Oh ya, 4 dulu. kan? Mantu Aldi. Arti ini. Baru jam 2 di. 1 jam nih. Gimana? Apa tuh? Apa pengaturan kecepatan gubernur saat startup awal? Startup awal selama solar. Apa tadi? Apa nih? Tadi ada nggak sih yang Apis baca? Apis apa siapa? Aku tadi yang baca. Nggak Apis ini. Bukan Apis ini. Apa pengaturan kecepatan? Oh, saat startup awal itu pengaturan kecepatan itu diatur pada kecepatan serendah mungkin. Oh iya. Iya kan? Jadi dia waktu turbin gitu. Ya, waktu startup awal itu harus rendah, nggak boleh langsung tinggi gitu, soalnya akan menyebabkan over ya kan, over pada turbin tersebut. Ya sama kayak jawaban yang di atas tadi lah, di nomor. Iya. Di nomor 6 enggak? Ada yang gambar tadi, gambar. Solo yang tadi kita bahas sama-sama itu.
Iya. Poin Gitu nomor ya? Kan 6. itu di bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Prosedur. Prosedur soloran tadi. Prosedur startup soloran. Poin nomor 6. Poin nomor 6 ya. 6 di. Lewat dulu. Nah, itu Lewat, tuh. boy. ini Oh, ada ini. belum. Ada Nih, belum. Dipastikan tuh. pastikan. Oh ini ya. Ya, Oh Ini iya, kan? betul tuh. Ya kan? Kecepatan rendah. Kecepatan Serendah mungkin. Karena mungkin kalau langsung tinggi bisa jadi menyebabkan kerusakan mungkin ya pada turbin tersebut. Bukan kerusakan, dia ngedon gitu, Cok. Daya Sama langsung tinggi. aja. Beda. Ibaratnya Gitu kayak ya? naik motor lah. kayak kaget Kalau naik gitu Iya. lah motor ya. langsung digas Langsung kan. Iya. digas kan langsung ini. Rusak ya kan Bang kemungkinan. mengemudi ya. Langsung standing. Ya, berapa lagi? Nomor berapa? 5 ya? Nih, berapa takometer kecepatan yang dibutuhkan untuk mengukur kecepatan? 55. Satu detik kan tadi? Iya. Di poin nomor berapa tadi? Lupa. Nah, itu Oh iya, betul. Ardi baca, ingat dia. Oh, ingat Ditandai ya. bagus lah. Ditandai Iya. bagus lah. Tandai aja pakai. Nggak pandai aku. Enggak, itu aplikasi PDF baru bisa. Iya, Di aplikasi PDF mungkin. Oh, aku pakai Google ini. Oh iya iya. Aduh. Sama aku juga pakai Google. PDF aku rusak. Oke. Nah, Lanjut nomor berapa tadi? 7. Nomor 6 ya? 17. Ketahui jika plat tunggal diperlukan untuk hook kopling pada turbin uap. Bagaimana kita mengetahui jika Plat Nggak tunggal tahu aku. Kurang ngerti aku. Iya dah. Kopling setahu aku ada di dia nggak tahu bang ini. harus mengacu pada gambar. Nomor 6 belum ya? Udah lah. Udah lah, di 1 detik tadi. Oh, 1 detik. Sudah tadi. itu bukan Oh nomor udah ya, lima. jadi itu Nomor 5 561. Nomor 5. Iya. Nomor 5 nomor 6. Nomor Iya, 5 di. belum. Nomor 5 belum. 5 Lima udah. udah. Oh, udah. Lima udah. Nomor 6 lagi 6. Nomor 6 lagi. Takometer. Aduh. Berapa takometer kecepatan yang dibutuhkan untuk mengukur Tadi ada kecepatan? kan? Berapa? Ada 500 takometer 20 berapa tadi? RPM. Dua 1000. atas Tadi lagi. ada. Atas lagi. Takometer. Nomor berapa tadi? Takometer. Ini 13 ya. atas lagi. Takometer alat ukur tekanan. Yang cepat lah. Jangan cepet-cepet bos. Udah. Mata Pantai. Udah patah-patah ini. Cepet-cepet lagi. Digal ya kulitnya. Aneh ya? Nomor 8 Oh, lagi. 8. Apa? Takometer. Takometer digenggam. Bukan itu loh. Kecepatannya. Berapa? Oh iya ya. Berapa kecepatan yang dibutuhkan untuk mengukur kecepatan? Nomor 8 lah itu nih coba jawabannya. 2 takometer. Bahwa dua penambah kecepatan semua. Kecepatan harus Iya 888. Itu 2 penambahan kecepatan itu. Dua takometer kecepatan independen itu ya untuk Iya. mengukur kecepatan poros. Ah, Oh, berarti kita harus punya dulu itu ya. Nomor berapa lagi? Yuk, 7. Oke. bagaimana lagi nggak tahu. Bagaimana kita mengetahui jika plat tunggal diperlukan untuk hubungan kopling pada turbin uap? Gimana ini? plat tunggal? Mau atau ini pertanyaan boleh disimpan untuk tanyakan sama dosen Pak. bisa jadi. Kalau mau. Iya.
Atau tanyain aja nanti. Ya, boleh. Tujuh Andai, tahu ya. andai. Tujuh Ya, nggak tahu. tandai aja nanti ya. Dari kelompok kita pertanyaan. Delapan. Mengapa penting untuk mengukur temperatur gas buang pada turbin? Lu kenapa dibahas di sini? Mengapa penting untuk mengukur suhu gas buang pada turbin? Lu gas. Ya kan? Iya, flue gas. Ada dua berarti kita kurang mengetahui deh. Kalau roti simpan aja dua itu. Nah, baru dua itu kita tanyakan nanti ya. Tanyakan ke Bu Kori ini. Boleh. Cek di. Record ini. Apa pertanyaannya apa tadi nomor 8? Mengapa Penting untuk mengukur temperatur gas buang pada turbin? Oke, nah. Wah, kita buku sakti dulu, buku biru sakti yang gede itu. Buku biru. Sedang. Ada ya, Di? Ada jawabannya kayaknya. Yang Frida mana? Bukan Frida. Peralatan pembangkit listrik mana? Ini kita nggak belajar gas buang, belajar dia gas buang situ apa gitu. Lugas. Preheating menggunakan flue gas. Lagi deh. Gimana nih? Kurang tahu ya. Tugas pernah kita tahu kalau perlu diukur. Mengapa penting untuk mengukur temperatur gas buang? Coba di Google dulu, searching Google. Cari deh, pasti coba. Apa tuh? Searching Google. Pertanyaan nomor 8. Mengapa penting Untuk mengukur. buang untuk Mengukur. mengukur suhu pada turbin ya? Turbin. Flue gas. Itu pengukur suhu gas buang tuh. Salah pertanyaan kok di ini. Sama aja sih. Mengapa penting Untuk mengukur. kan? Iya. Betul kan? Balik. Oh, Udah lain Untuk sama mengukur aja. suhu. mengapa penting gas buang? Tahu kembali pertanyaanmu. Penting untuk mengukur suhu Gas gas buang. buang. Temperatur. Ada, tinggal ya, itu sama aja nanti. Nah, Carinya bahasa Inggris loh. iya, ya, ini udah berubah lagi nih. Domainnya berubah lagi, ditinggali betul. Ya kita rubah lagi. Why is important to measure the exhaust air of turbine? Mana dia? Google.jp atau .uk ya? UK aja. Dari apa itu? Ya, itu sudah ada jawaban itu coba. Copy. Translate mana translate-nya? Translate.
peran sistem masting yang menampang kontrol ini mesin turbin angkat adalah untuk intervensi maksudnya. Bukan itulah. Ada lah, nggak ada. Ya ngerti. Kayaknya di situ ada jawabannya lah. Ada ya. Di buku asli. Nah, Di buku asli question. Sabar. Ini buku asli kan? Di bawah di question. Bawa. Question bawah lagi atau answer. Ada answer, ada jawabannya. Tuh, translatekan aja. Oh, itu ada. Iya, translatekan aja. translate. Udah berubah jadi Inggris. Woi. Mau ngasih tahu nih, kayaknya aku cek di internet ya, kayaknya dia nyambung dikit lah kan. Mungkin dia agak nggak ke sini, tapi kayaknya nih nyambung sedikit lah. Kalau kita ngukur gas buang itu ya. Menurut aku nih di internet nih agak betul sedikit nih untuk mengukur temperatur gas pembakaran kayaknya. Kalau yang kemarin sih Bu Kori bilang itu kan untuk preheating pertama kali kan, pada boiler kan, pada apa? Pembakaran si aspal. Sama ini apa namanya reheating kalau setelah pakai bagian turbin. Iya. Kayaknya guna untuk diukur tuh temperaturnya kayaknya untuk itu deh. Tapi temperaturnya Supaya kan ini apa? Tahu tingkat panasnya lah gitu. karena tidak ada beban pada turbin tersebut, entalpi atau kandungan panas total suatu sistem turun akan jauh lebih rendah dengan mengeluarkan uap suhu lebih tinggi, mungkin dekat dengan saluran masuk suhu. Ini adalah peningkatan suhu knalpot mungkin terlalu tinggi untuk kelas perpipaan. Apa itu? Kelas pipanya maksudnya, mungkin jenis pipanya. Peningkatan suhu knalpot apa itu? Karena tidak ada beban pada turbin, penurunan entalpi mana? Iya nggak sih? Mungkin ada jenis pipa yang tidak kuat suhu yang paling tinggi itu, makanya diukur dulu. Bisa jadi juga tuh. Ini kan pertanyaannya itu apa tadi pertanyaannya? Mengapa penting? Mengapa penting untuk mengukur temperatur gas buang pada turbin? Saya tahu lah, kurang ngerti juga, kurang jelas di sini. Kalau jawabannya gini apa? Untuk menghindari kerusakan akibat temperatur yang berlebih bisa nggak? Kan kita kalau nggak ngukur temperatur itu nggak tahu batas maksimum turbin itu bisa nahan temperatur berapa gitu. Bisa jadi sih itu. Gas buangnya loh. Biasanya Gas buang dipakai juga untuk reheat masalahnya. Oh iya. buang itu biasanya kecil. Iya. Oh ya, buat pakai di reheater ya? Iya, itu reheat. Makanya kalau nggak tahu temperatur gas buangnya tiba-tiba main masuknya terlalu tinggi, nggak kuat turbin apa? Pipanya. Ya nggak kuat. Pipanya nggak kuat atau apa gitu, bisa rusak. Namun nggak. Jadi nomor 8 ini gimana? Jadi sih. Atau tinggal dulu. Tinggal dulu atau nanti kita tanya lah kapan-kapan.
Iya. Oke. Oke. Gimana? Jadi, ya udah Udah. Udah selesai nih. selesai. Udah selesai kan? Oke, penutup Latif. Oke. Recording aman. Recording Recording aman. Aman. Aman, aku ada cadangan. Oke. Sekian dari diskusi kita. Ya kalau misalnya ada yang bingung nanti ditanyain lagi sama Pak Fauzannya juga. Gitu aja sih. Kita tutup nih. Iya. Ya. Oke, makasih ya. Oke, makasih semua waktunya. Terima kasih. Terima kasih atas Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, stop recordingnya. Di salat di. Jangan lupa like dan subscribe-nya lupa loh. Iya, jangan lupa ya. Wah, ini recording nggak? Dadah. Nggak.